tambah referensi Ustaz dulu weh. Bagi pencerahannya weh. Tentu dong ada juga Ustaz. Jadi bisa bertanya dulu ya. Bisa bertanya dulu. Jadi itu lah Ustaz, mungkin jo bahas udah macam kali Pak. Kadang ada bahasa Indonesia aja udah. Lama campur ya. Ada. Jadi itulah permasalahan kami Ustaz yang disampaikan udang itu Rasulullah lompok gonok gitu. Jadi lagi kami gambaran dulu Ustaz, lagi pencerahan lagi masukan kami sehingga kami tidak ada libur juga. Sebab di antara kami itu keluar nggak seru wah dokik hubungan serunya. Sampai tahu. Sampai pagi serunya. Jadi itulah Ustaz. Biko mungkin kok ada dan apa Biko mungkin kok ada bertanya mungkin kok ini ya. Ketika selesai Ustaz kemudian caranya. Jadi langsung aja lah Ustaz. Tanya apa boleh Pak? Ibu Harbianis binti Simin ya. Iya. Mengurus anak laki-laki. Iya. Meninggal. Ini meninggalkan satu orang istri. Iya. Tidak keturunan. Iya. Ibu saudara kandung ya. Kemudian semasa hidupnya Pak Khafruddin lalu membeli dan memegang sawah. Iya. Dan atau tobek. Ya. Iya. Kemudian lalu mengeluarkan surat hibah ke keluarga istri. Iya. Kemudian menghibahkan seluruh harta pembelian dan pegang gadai kepada anak dari adik istri. Anak dari adik istri. Dan surat hibah itu agak aneh ya. Iya. Jadi sekarang tak sebentar. Belum cari atau tidak pegang tidak lihat itu. Suatu gadai dalam perspektif Islam. Kan itu bila aku Pak Ibu sudah itu kalau tanya banyak. Ada lain anak sebelum ini perlu bertanya betul itu. Ada apa ya? Nah sekali sampai ada juga. Oh, kalau istri itu masih hidup itu saya Pak. Istri masih hidup. Hari-hari masih hidup kan ibu istri sama anak. Istri masih hidup. Kedua masih hidup. Jadi mereka ditanya gini, pertama tentang keberadaan Syurga, kondisi gadai. Ada cik tambahan ada cik Ustaz jawab untuk penabung semasa hidupnya kau menurut yang meninggal lah menurut yang meninggal ambo lah membuli sekarang dulu ketika beli di wah ambo beli sawah di rumah bini bocek ambo beli di rumah men bocek rumah dia bocek Di pembagian ketiga. iya ketika beli hidup ketika beli hidup sesudah itu Kolom. tobek tobek dia beli cik untuk di rumah bini beliau di rumah Mei beliau cik untuk adik beliau cik jadi model itu Tobek yang beli duanya dah selesai. sawah dengan cik tobek ya jadi ada dulu beliau beli sawah kalau nggak salah ya beliau beli sawah di rumah bini beliau cik di rumah tapi kalau dia untuk adik beliau dan cik dia tembusi sawah untuk Orang kaya iya begitu. ya orang lain Masih hidup begitu. Kini lah meninggal nak doleh. mungkin itu tambahan asal dua apa dek Kau tambah cik ya. Kalau mendiang perangai itu, kalau lu nak dapat dua, lu memboli, lu diboli dia. Kalau sejarahnya, dia pun ternak, dia berupa barang, dia berupa kolam, dia berupa sawah. Nah, itu. Selama dia duduk, Kata Didi itu nama pembagian. Kalau yang meninggal itu warisan.
Pembagian Ya betul. Kau boleh ceritakan mungkin. Berarti warisan ya. Kan begitu. Anu pembagian anu warisan tak tolong pengiran. Di balot tak. Dia salah. Di mana difungsikan pembagian di pemberian itu. Kami Pak Ustaz Rp1.000 enggak kami nak nyoba Ustaz. Itulah Jadi kadai masih hidup. Kalau soal beli itu mana tahu ya. Bersama. ini bagi. Aku cuma nanti kami coba tentang fakta-fakta ini saja kan. Sudah aku dekat warisan, gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa dan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau mengucapkan terima kasih diundang dan diberi kesempatan untuk berbicara. Kedua, mau perkenalkan diri. Kamu Desember, tapi lebih sering dipanggil Desember Cemanggu. Maksud cara untuk saya tanya tentang mama pesangi lagi di depan ini. Bara. Tentang nenek mama pesangi lagi bulianya kemari. Cara itu. Iya, itu. Bah. Banyak teh. Dia beli yang kemarin itu. Iya. Itu ada salah. Lain ada masalah. Itu tanya. Ayo pulang Itu orang pulau itu tanya. Kamu semua nak dan lima. Tak ada. Tak ada salah dia. Dia baru dia. Tidak ada masalah. Datang lagi. Nya namanya cek tidak terkait aja. Dia belum marah. Saksi. Tak barang kena lah nanti. Tak barang. Lanjut Sama lanjut lah. Jadi, terima kasih. Kampung Bo diandali bukan dua. Jadi, Dekat umur dia ya Ustaz. iya, cakup itu lebih 1,5 jam. Tapi tidak terlalu berkeadilan. Macet. Tambah jalan dari Simpang Beton sendiri memang kondisinya tidak bisa kebut. Jadi mungkin memang tidak bisa membersamai Bapak jadi sampai sudah. Lalu jaraknya kita dan mudah-mudahan kamu tidak salah tangkap oleh yang sudah dikemukakan dan tidak salah dalam memberikan pandangan dan kamu akan bicara sebatas pengetahuan terkait pengetahuan. Kemudian di keseharian di samping sebagai mubalik, sebagai salah satu ketua MUI di 50 kota, Ambojo memiliki profesi yakni mediator dan advokat atau pengacara. Itu profesi di samping balik. Kalau di MUI, gue pernah diamanah di ketua yang membidangi ukhuwah dan kerukunan, ketua yang membidangi fatwa hukum dan perundang-undangan, dan terakhir kini ketua yang membidangi hukum dan perundang-undangan. Jadi MUI itu ketua umum, ketua, buahnya itu ada fungsi.
itu di 50 kota supaya tumbuh jadi penasehat MUI Kota Payakumbuh. Lepas dari itu, sengaja bersebutkan bukan untuk melegitimasi apa yang saya sampaikan, tapi paling tidak memberitahukan kita semua bahwa apa yang kami sampaikan terkait permintaan ya, dari yang hadir kepada kami, yang mau simpulkan sendiri apa yang harus saya sampaikan. Karena terakhir Nampak menarik soal warisan ini. Terakhir Nampak menulis sebuah artikel di jurnal Al-Ahkam di UIN Bendungan Padang. Judul tulisan itu Hukum Waris Beda Agama. Hukum kewarisan beda agama dalam perspektif Quran dan hadis, teks dan konteks, itu judulnya. Itu baru Desember kemarin. Tulisan itu di jurnal Al-Ahkam dan itu sedang jadi bahan perdebatan secara ilmiah di beberapa tempat. Jadi paling tidak kamu pernah bicara tentang warisan, dan untuk gadai beberapa kali diundang sebagai narasumber dalam kajian-kajian gadai dalam perspektif Islam. Maka yang kami sampaikan terkait itu semua, terkait pengalaman empiris sebagai pelajar, pengalaman empiris sebagai advokat, pengalaman empirik sebagai mediator, dan juga pengalaman empirik sebagai beban. Saya tidak akan mendukung pendapat siapapun di ruangan ini. Kalau bertemu itu akan aspek pengetahuan dan keilmuan sendiri. Amba coba melihat kesimpulan apa yang disampaikan oleh Ibu Halmianis ya, Halmianis binti Silin tadi, supaya lebih terstruktur. Mulailah dari yang terakhir tadi yang mengutip tentang harta warisan. Warisan itu mana disebut dengan warisan? Harta warisan itu pada dasarnya adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu dan warisan itu seluruh harta yang ditinggalkan. Kemudian yang mencakup seluruh kekayaan, baik berupa harta bergerak, uang, emas, dan kendaraan, maupun harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban nomor 2 itu? Pertama, pembayaran hutang. Kalau hutangnya belum dibayar, maka hartanya belum boleh dibagi. Kedua, biaya pengurusan jenazah. Kalau tidak ada orang yang mengurus, mengeluarkan hartanya, maka diambil dari harta dia itu. Membeli kain kopan, upah dari tubuh kalau diupahkan, membeli papan lahat kalau dibeli dari harta dia itu. Kalau meninggal di rumah sakit, bayar bulan gitu. Kemudian wasiat kalau ada, keluarkan itu dulu. Dan keempat, hak pihak lainnya yang melekat pada harta itu.
Nama yang melekat ke harta itu adalah guru gini. Kalau orang sudah keluarga. Kalau guru gini, seluruh harta yang diperoleh sepanjang usia tertentu. Harusnya hanya boleh Sepanjang tidak ada perjanjian kawin, perjanjian nikah apabila dia memberikan tentang pembagian harta. pinjaman 20 juta, Ketika ijab kabul disampaikan, itu ada main waktu antara bank dan ngece itu melanggar suara kah? Kau orang yang kemanji laki Begitu anak praktek gadai. Tapi apabila nikahkan anak barang kandung gadai dengan itu engkau kemudian diambil oleh orang yang sampai sah betul diterima. menerima gadai, Perjanjian kawin jadi bahwa satu mereka hal barang yang digadaikan mengatakan gadai membagi hartanya dari awal. pun pengganti gadai uang yang dipinjam Contohnya almarhum bih barang harta bawaan gadai itu apabila dia terpindah dicampurkan kepada dengan harta pencarian. orang yang memberikan pinjaman, Harta bawaan saya pinjam uang ke Pak Zulki, yang dibawa dari rumah hamaknya baginya seorang pun satu bilik lalu saya sawah itu berpindah ke beliau, kendaraan hasilnya dikelola oleh beliau. rekening bank. Itu bukan gadai lagi itu perampokan. Kalau tidak ada perjanjian kawin, Boleh. maka harta itu kemudian akan Nah, disita harta. muqaddin jalan manfaatan Termasuk pengaturan lain-lain setelah itu. min wujuhi riba. Seorang-seorang untuk seorang-seorang. Setiap pinjam meminjam Maka jika tidak tidak ada menghasilkan perjanjian, manfaat gonong ini mesti orang yang dikeluarkan. memberikan pinjaman Sisanya baru min disebut dosa. wujuhi riba, itulah riba. Sisanya baru disebut dosa. Mana yang gonong Saya ini? pernah diundang pengajian di Kita kosan. pencarian bersama itu. Bawa baginya 50% untuk istri. Saya berikan contoh begini. Contohnya Saya Pak supir Rubin meninggal dunia. tukang ojek. Punya Nambang uang dari 100 Simpang juta. apa ke Poso. Ini bisa ya. Bersih setelah dibayarkan Itu utang, kerja di hari setelah dibayarkan biaya penguburan sekali dan lain-lain. Maka 50 juta hak istrinya dulu. Yang 50 juta baru menjadi warisan yang akan dibagi kepada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Istrinya termasuk di situ. sekitar Jadi 50 juta yang kedua itu istrinya tetap dapat. Dengan pembagian saya pinjamlah uang kepada kepada Pak menurut ketentuan yang ada. Solang Peting dulu. Jadi Sampai Ikio. setelah itu baru dianggap Beliau sebagai pun milik langganan ojek. dari mendiang orang meninggal itu. Itulah yang akan menjadi warisan kepada para ahli warisnya. 2 kali sepokan Beliau beliau hari komi ke pokan dapat komi dilaksanakan dengan baik dan adil. ke pokan Jumat Pidana. Memang dikatakan Apa tidak itu boleh itu? merugikan orang lain. Mojek kan. Beliau La tabwasun nas asya'ahum. ketika PC itu dipakai Jangan sampai merugikan. baju itu sepokan ya. Kemudian apakah seluruh yang sudah dibagi itu rasa menjadi harta warisan? Belum tentu juga. Harus dilihat pula dulu keberadaan harta itu. Karena yang bisa diwariskan hanya harta yang berada dalam kondisi al-milk tam. Milk tam itu kepemilikan penuh. Tidak ada berserikat di dalamnya. Jangan dengan noto cek, tapi oto itu tagadai. Coba. Jangan dengan noto cek, tapi oto itu berkredit. Belum saya bilang. Ya. Yang meninggal sawah, tapi sawah itu orang punya. Yang masih jangan bagi sawah itu, karena sawah itu bukan dia punya. Itu milik orang lain. Bukan kepemilikan penuh. Yang akan dibagi dari dia punya, dan taknya punya tidak boleh bagi. Tuh, ingat. Nah, tentang gadai, karena sudah agak melompat, tapi mudah-mudahan tetap terstruktur. Tentang gadai, gimana ya caranya? Gadai itu hadir karena adanya pinjam meminjam. Kan solang tinggang sona muka do gadai. Prinsip awalnya pinjam meminjam. Pinjamkan saya uang, kan begitu. Untuk keperluan biaya sekolah anak.
untuk ambil ini kok kan biar uang kuliah pergi itu agak kemarin dua yang telepon kan man some lah bayi telur orang jalan putih orang serang musuh putih tahu iya banyak telepon bunyi jago itu sebenarnya ada sih kok Amba sedang studi S3 ke Islam di Amerika Tinggi. Besok penghabisan dia kemudian tapi awan jalan ke kawan tu dan comel kini kan. Kalau tapi kan berarti ketua itu ni comel kan. Kan jadi itu. Dia ketua, kamu ketua apa beliau. Kami kenal lah puluhan tahun. Sejak tahun 97. Beliau sekretaris KNPI Sumatera Kota. Ambo ketua, pindah ketua godang. Ketua satu ya itu, pokoknya itulah, pokok ketua. Beliau kepala dinas, ambo pemuda olahraga, ambo di Koni, kan banyak interaksi kami. Ini beliau ketua Elkam, ambo ketua BUI kan, nah jadi tentang gada itu terjadi karena pinjam meminjam, bukan karena jual beli. Tidak ada hal banyak pinjam meminjam. Gada itu dalam masalahnya mahal. Bahasa awaknya jaminan dan dijadikan premi apabila hutang tak terbayar maka itu pembayarnya. Kan itu sebenarnya kedudukan. Bagaimana gada itu dalam Islam boleh. Nabi pun ada mempraktekkan gada itu. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah misalnya ayat 282 juga bicara tentang itu. Sebagai surat ayat terpanjang dalam surat terpanjang. Gada itu boleh karena itu untuk kemaslahatan. Saya pinjam uang kepada Pak Zulkifli dan Joshua. Beliau khawatir saya tidak bisa membayar dan beliau uang yang dipinjam itu uang simpanan yang akan dijadikan sebagai biaya pendidikan anaknya. Maka saya diberi kelonggaran meminjam uangnya. Karena khawatir tidak dibayar, maka harus ada jaminan. Saya jamin kalah mobil. Di mobil jaminannya. Mobil itu tetap saya yang pegang. Tetap saya yang pegang. Kemudian suratnya saya berikan kepada beliau. Itu kami. Nah, itu yang kadang. Apabila tak terbayar pada waktunya, maka mobil ini dijual. Ini dah balik. Langsung orang. Terima kasih banyak. Itu yang pertama awak perkenalkan ke Ustaz. Nama awak Almianis binti Simin. Awak saudara berdua. Kebetulan kakak awak bernama Fakrudin bin Simin. Dan kebetulan kakak awak lah meninggal dunia Ustaz lebih setahun. Setahun berapa bulan tu? Setahun 5 bulan. Itu dah lebih kurang. Jadi nang kakak awak cakap meninggal seorang isteri. Isteri dia dalam keadaan sakit. Sama di keadaan awak pun dalam keadaan sakit. Dan saudara itu tidak punya keturunan. Itu untuk Ustaz tahu ya. Itulah posisi awak. Jadi kakak awak itu semasa hidup dia ada membeli atau memegang sawah. Ada membeli sawah, ada memegang sawah. Betul lah. Jadi sawah dia beli atau tobek dia beli itu semasa dia hidup kiranya lah babu ini apa ibah kepada keluarga isteri dia. Begitulah. Jadi tujuan pertemuan kini Ustaz kami mencari kebenaran untuk menyelamatkan saudara saya yang sudah meninggal.
Jangan liau di kubur tu tersiksa dek roto liau na liau tinggal. Itu tujuan kami Ustaz. Jadi awak nan tinggal iku andaknya baik pula. Selamat pula awak dunia akhirat memakai roto na liau tinggal itu. Jangan pula tersiksa di akhirat ketika hisap roto. Itu tujuan kami Ustaz. Mencari kebenaran. Itu tujuan pertemuan kau. Jadi ketika liau hidup isteri liau, rupanya dia lah maibahkan seluruh sawah yang diboli dan yang dipogang diibahkan ke anak adik liau. Baik itu juga tobek lah maibahkan pula ke anak adik liau. Jadi itulah sesuai itu je syariat Islam. Lai sesuai je Quran dan hadis. Kalau itu lai sesuai seluruh itu diibahkan menurut Islam, kami menerima, tidak menolak kami dia. Tapi kalau tidak tersesa dan sana awak itu di alam kuburnya, ayah tidak rela kami dia Ustaz. Itu aja masalah. Jadi kami ingin penjelasan ba'a menurut kami tidak beda, tidak mendalami isi Al-Quran, tidak tahu dah. Lain sekolah umum yang tidak belajar itulah Ustaz. Jadi kini kami minta dia suatu pencerahan. Nak tahu nan sabona yang menurut agama awak, betul menurut syariat Islam. Itu nan kami minta dan Ustaz dah. Beri kami dah Ustaz. Qurannya, hadisnya, nama bulian, pula nama larang itu. Dan kami tak tahu itu dah. Jangan sosek kami. Kok umpama tak sosek, dan sanak kami dulu. Membuat surat ibah. Jangan tersesa oleh di dalam kubur dia. Tagak dia liau sosek. Awak nak hidup iko lah memperbaiki. Sehingga awak itu pula selamat, awak dunia selamat pula awak di akhirat esok. Sudah tu mengenai pegang gadai iko, ya kami dengar bertanya pula kami ke Ustaz tu tak boleh bunyilah di dulu tak tahu dia di Banorama kalau keriba apa yang kami tu. Jadi iyo itu indah itu ada kami penjelasan. Kalau iyo itu riba tentu sana kami dan apa kan itu tersangkut terseso jo liau di alam kubur liau. Kami tidak ingin itu. Itu tujuannya. Sonang liau dalam kubur liau. Jadi roto liau kau tidak menyusali liau dalam kubur liau dah. Mai dia jo pak alo ke liau daknya tu tujuan kami Jangan tersesa liau. Awak nak tinggal itu pula selamat awak dunia, selamat awak di akhirat. Kalau lewat berpegang ke Quran dan Sunnah. Ya betul Ustaz. Kok salah awak tolong tak ajar dia awak. Awak yang tak tahu betul. Itu saja nak awak sobitnya perasaan gini ke Ustaz.